Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rodatul Hadibi, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kuesioner riset SWOT. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa sih itu riset SWOT. Riset SWOT diperlukan agar organisasi kita menjadi semakin baik sesuai dengan visi dan misinya. Kuesioner ini dibuat untuk merumuskan perencanaan strategis dan menentukan prioritas strategi. Untuk mendukung hasil yang komprehensif, kuesioner ini wajib diisi oleh semua karyawan dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari hasil pengolahan kuesioner ini adalah yang pertama, menganalisis dan mengklasifikasi secara kuantitatif faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis organisasi. Yang kedua, menganalisis faktor pendorong, memetakannya, dan mendefinisikan strategi berdasarkan pemetaan tersebut. Yang ketiga, melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman ke depan. Berikut alternatif solusinya. Yang keempat, hasil dari kuesioner ini adalah angka. Setiap pertanyaan yang akan dijawab oleh responden dalam bentuk skala akan dihitung sehingga diperoleh sebuah angka tertentu. Dengan metode rata-rata, kita akan mendapatkan rincian faktor-faktor internal dan eksternal. Setelah itu, kita akan mengetahui kuadran hasil pengolahan dengan menghitung jumlah setiap faktor yang telah dikalikan dengan tingkat urgensinya. Kuadran inilah yang berfungsi sebagai peta strategis. Berdasarkan pemetaan ini, kita dapat menentukan rumusan prioritas strategi yang selanjutnya akan diformulasikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil salah satu responden, yaitu Arizonanda, di mana dia adalah seorang CEO dan founder. Nah, masalah utama yang dihadapi oleh beliau yaitu biaya dan waktu. Jumlah waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek dan anggaran yang tersedia untuk penyelesaiannya dapat dinegosiasikan dengan manajemen atau mungkin ditetapkan oleh manajemen pada tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang benar-benar menyelesaikan proyek. Dalam menjalankan program kerap kali membutuhkan banyak waktu dan biaya agar program bisa berjalan secara optimal, sehingga adanya permasalahan waktu kerap kali menimbulkan perihal masalah yang beruntun. Selain itu, problematika terkait biaya pelaksanaan sangat berpengaruh terhadap program yang dijalankan. Dengan dana yang besar akan menjadi support system yang kuat dalam mendorong berjalannya program sehingga memberikan output yang besar. Adanya anggaran dan tekan waktu tertentu dan diberitahu untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan kerjaan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jelas, kendala tersebut akan mempengaruhi metode analisis pekerjaan yang dipilih. Misalnya, penelitian membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan dan dikelola. Jadi, jika waktunya singkat, penelitian adalah pilihan yang buruk kecuali jika dijalankan dengan adanya kolaborasi dan sinergi secara berkelanjutan. Nah, pada bagian riset SWOT ini terdapat dua bagian, di mana yang pertama itu kondisi internal. Tujuannya untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi ini. Yang kedua, kondisi eksternal, di mana tujuannya untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman organisasi ini. Nah, berikut ini adalah tampilan indikator kekuatan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Indikator kekuatan yang dinilai yaitu ada likuidasi dana yang dikelola, biaya modal relatif rendah, akses atas informasi dan regulasi yang besar, mendapat dukungan pemerintah, sarana dan prasarana fisik yang tersedia relatif mudah, memiliki SDM yang berusia muda dan potensial untuk dikembangkan. Kemudian sisanya itu ada besarnya potensi pemasaran terhadap branding dan kualitas, tingginya peluang dan sinergitas dengan lembaga yang sesuai visi dan misi dengan kualitas yang bermutu,
Dan yang terakhir itu mendapatkan peluang terhadap potensi lokal yang ada dengan support system yang besar. Berikut ini adalah indikator kelemahan, di mana yang dinilai yaitu belum lengkapnya peraturan pelaksanaan pengelolaan dana termasuk SOP, ada kompetensi SDM yang lemah dalam bidang pengelolaan dana, belum ada dengan key stakeholders mengenai arah pengelolaan dana, belum ada kemudian internal control yang dimiliki organisasi ini masih lemah atau belum memiliki sistem pengelolaan risiko risk management system yang andal. Kemudian manajemen yang masih cenderung birokrasi. Kemudian organisasi ini belum dikenal oleh pasar sehingga belum memiliki brand yang marketable. Kemudian kurang adanya kolaborasi dengan lembaga yang satu misi dan visi. Dan yang terakhir itu lemahnya sinergitas dalam melakukan program dalam ruang lingkup global. Kemudian berikut ini ada indikator peluang, di mana indikator yang dinilai yaitu luasnya pasar di Indonesia, kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan, tren pasar yang sesuai dengan bisnis ini, bentuk dan bidang investasi sangat luas termasuk bidang-bidang strategis, ekspektasi stakeholder terhadap organisasi yang tinggi, mahalnya dana institusi perbankan atau lembaga pembiayaan, kemudian ada program yang telah dirancang yang sangat diminati oleh pihak pemerintah, visi dan misi sangat aktual dan sangat urgent dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, adanya kolaborasi dengan pihak NGO dan lembaga yang sesuai dengan organisasi, dan yang terakhir itu menghadirkan terobosan terbaru sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh para pelajar dan mahasiswa di berbagai daerah. Nah, indikator terakhir yaitu indikator ancaman, di mana indikator ini yang dinilai yaitu yang pertama, ketidakpastian perolehan dana investasi, kompetisi yang tinggi dalam pengelolaan investasi antar manajer investasi, tekanan politik dalam operasional, kompleksitas perizinan investasi di Indonesia, melemahnya kondisi pasar modal dunia akibat krisis ekonomi di Amerika dan Eropa, cenderung instabilitas politik akibat euforia reformasi, kemudian kurangnya sinergitas dengan lembaga atau komunitas dalam melakukan program, munculnya organisasi ini dengan visi yang sama dengan branding yang setara, dan yang terakhir itu kurangnya pemanfaatan media sosial dan teknologi dalam merealisasikan program kepada masyarakat umum. Nah, berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan tadi, maka didapatkan solusi untuk membuat program kerja, di mana program kerja yang dilakukan yang pertama itu membuka jasa konsultasi masuk PTN kepada siswa atau siswi SMA atau MA se-Aceh dengan biaya 25.000. Program ini menargetkan setiap tahun sekitar 5.000 siswa. Tujuannya yaitu sebagai wadah konsultasi sukses masuk perguruan tinggi dan juara literasi. Caranya dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah yang ada di Provinsi Aceh serta melakukan pendataan hasil raport peserta yang kemudian diolah sistem terbaik yang disesuaikan dengan pelaksanaan LTMPT Kemendikbudristek. Yang kedua, kelas literasi bagi siswa dan mahasiswa Indonesia. Pendaftarannya bisa 25.000 sampai 50.000, diisi oleh pemateri dan mentor yang udah berprestasi nasional dan internasional. Tujuannya mewadahi para pelajar dan mahasiswa untuk menciptakan karya inovasi dan penuh kontribusi. Caranya, melakukan pembinaan sebanyak 12 kali pertemuan kepada para siswa dan mahasiswa, baik secara online maupun offline dengan menghadirkan pemateri dan mentor yang sudah berprestasi nasional dan internasional. Yang ketiga, program kerjanya yaitu gerakan literasi dengan berkolaborasi dengan NGO yang bergerak dalam bidang yang sama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.
Caranya yaitu dengan melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan NGO yang sesuai dengan visi dan misi yang sama dengan melibatkan setiap anggota yang berkapasitas terhadap program yang dijalankan. Program keempat yaitu melakukan riset melalui kolaborasi dengan lembaga riset yang ada di universitas dan lainnya. Tujuannya meningkatkan mutu kualitas pendidikan berbasis riset dan literasi. Caranya dengan melakukan MOU dengan lembaga riset yang ada di universitas atau di kalangan masyarakat untuk mengeksplorasi potensi alam dalam setiap bidang di daerah yang telah dituju. Dan yang terakhir itu delegasi tim ICL pada lomba kepenulisan riset dan lainnya. Tujuannya itu meningkatkan kesadaran tim ICL dan para pelajar dalam meraih pendidikan dan mewujudkan mimpi. Caranya yaitu dengan melakukan pembinaan kepada anggota dan mentor akan memiliki pengetahuan yang baik, wawasan yang luas dengan berbagai pemberdayaan secara berkelanjutan oleh supervisor dan akademisi yang expert dalam bidang riset, kepenulisan, dan lainnya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.